Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang energi. Apa yang diperlukan oleh tubuhmu agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari? Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa motor dan mobil dapat berjalan? Jika motor atau mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah motor atau mobil tersebut dapat berjalan? Iya. Tubuh kita membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan juga mengerjakan banyak hal yang lain. Energi juga akan menyebabkan mobil, motor, pesawat, maupun kereta api dapat berjalan. Energi menyalakan peralatan listrik di rumah kita. Energi itu ada di mana-mana. Bahkan, tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga, untuk melakukan suatu kegiatan diperlukan energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Bentuk-bentuk energi. Energi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, maupun energi listrik. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, energi potensial. Suatu benda dapat menyimpan energi karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat muncul. Energi potensial ini terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan yang kedua energi potensial elastis. Energi potensial gravitasi timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Jika massa beban diperbesar, energi potensial gravitasinya juga akan membesar. Demikian juga, apabila ketinggian benda dari tanah diperbesar, energi potensial gravitasi beban tersebut akan semakin besar. Persamaan untuk energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP energi potensial satuannya joule, M massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi bumi satuannya M/V, dan H ketinggian satuannya meter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah energi potensial sebuah benda yang berada di ketinggian 100 meter dari bumi jika massa benda itu 25 kg, di mana gravitasi adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Kita selesaikan ya. Kita tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui ketinggian atau H sama dengan 100 meter.
Massa benda atau M sama dengan 25 kg. Dan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensial. Kita jawab, untuk energi potensial berlaku persamaan EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 25 kali 9,8 kali 100. 25 nilai massa, 9,8 nilai gravitasi, dan 100 nilai ketinggian. Sama dengan 25 kali 980. Sama dengan 24.500 Joule. Jadi, energi potensial benda adalah 24.500 Joule. Bentuk energi potensial yang kedua adalah energi potensial elastis. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda. Contoh, karet ketapel dan busur panah. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda yang sedang bergerak. Secara khusus, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermassa M yang sedang bergerak dengan kelajuan V. Misalnya, mobil balap yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik lebih besar daripada mobil pada umumnya dengan massa yang sama. Karena mobil balap mempunyai kelajuan yang lebih besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa dan kelajuan suatu benda. Rumus umum untuk energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2, di mana V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, dan EK energi kinetik satuannya Joule. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda dengan massa 0,5 kg dilemparkan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik pada benda tersebut. Kita selesaikan. Diketahui massa adalah 0,5 kg. Kecepatan sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah EK atau energi kinetik. Kita jawab, EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 0,5 kali 4 pangkat 2 sama dengan 1/4 kali 16 sama dengan 4 Joule. Jadi, energi kinetik benda tersebut adalah 4 Joule. Kemudian yang berikut adalah energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk melakukan kegiatan.
Contoh energi kimia lainnya adalah bensin yang mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi yang lain. Sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi yang paling utama adalah matahari. Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi. Begitu juga dengan spiritus. Spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar adalah sumber energi. Listrik dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika merupakan sumber energi. Energi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua kegiatan kehidupan manusia memerlukan energi. Sumber energi ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada industri untuk pembangkit listrik maupun transportasi. Energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi, dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam reaksi fisi dan fusi. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan saat ini mulai dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari. Sumber energi terbarukan terdiri dari energi matahari, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, energi angin, dan energi tidal. Nah, adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.